Assalamualaikum, halo orang. Jadi ini tadi aku habis beli ini ada kursi, monitor sama keyboard. Nah, seharusnya ada satu lagi, yaitu meja ukuran 120 cm lawan berapa ya, 60 kalau nggak salah kita. Nah, tapi kayaknya masih datangnya tuh besok. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya mau unboxing dulu yang ada. Nanti mungkin mejanya akan saya update lagi besok. Ini ada monitor. Jadi karena sering lihat laptop, jadi kan kayak kecil gitu. Kayak aku butuh monitor untuk memperjelas visual kan ya, ngedit terus juga kuliah itu kan juga butuh visual yang lumayan mendukung ya. Jadi sementara ini kan kalau kuliah tuh lihatnya kayak kecil-kecil, juga persiapan buat skripsi itu kan harus sering-sering lihat monitor. Kalau terlalu kecil kan nanti mata bisa sakit. Ya itu alasan biar bisa beli monitor. Terus kenapa kok beli keyboard? Nah, ini kebetulan keyboardnya itu Rexus yang Variation, itu dia wireless. Jadi biar nggak ribet sama kabel. Terus ini ada kursi. Nah, kursinya saya punya kursi untuk yang ergonomis gitu, tapi kebetulan masih dipakai untuk keperluan lain, jadi saya butuh satu kursi lagi. Mungkin saya akan mengunboxing si kursinya terlebih dahulu dan juga merakitnya. Jadi mari kita mulai. Ini akan saya pinggirkan dulu keyboard sama monitor. Ini kita pinggirkan terlebih dahulu. Saya buka. Ini ada kaki, bentuknya seperti Patrick. Terus ini ada sandaran tangan. Ada dua. Ini hidroliknya ya, ini modelnya seperti ini nanti. Ini ada sandaran kepala. Ini ada tempat duduknya dan sandarannya ini sudah kosong. Oke, mari kita coba merakit. Ini sandarannya. Sepertinya harus saya mulai dari bagian bawah terlebih dahulu. Lima kaki sudah terpasang. Nah, ini kemudian ini kayaknya jadi ini fungsinya untuk, ini ada kayak bekas las-lasan gitu. Nah, ini dipasang di sini biar kelihatan lebih rapi. Terus sandarannya dipasang bagian sandarannya sudah. Next bagian lengannya.
ini dimasukkan sini. Dasar primitif sudah. Terus dudukan. Gen yang kecil di atas gini dah, gini terus sandaran kepalanya. Kursi sudah jadi. Selanjutnya adalah monitor. LG gaming monitor yang seri 24M P59G. Di sini kita mendapatkan kaki, kabel HDMI, power supply, kabel powernya. Terus ini kayaknya lehernya dari monitor, leher monitornya. Terus nggak tahu ini apa. Yeay. Ini sudah kosong. Inilah monitornya ya, dia tipis. Tuh tipis. 24 inch. Nyala. Ye. Muncul layar saya. Yang terakhir keyboard dan dari Lexus. Nah, di sini dapat mouse dan keyboard, kartu garansi, dan sudah kosong. Jadi di sini ada mouse-nya dan si keyboard. Kayaknya ini ya konektornya cuma dari satu device ini, satu USB ini. Saya coba pasang di laptop. Ya, ini responsif sih. Saya akan coba memindahkan tempat yang lebih proper ya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a... Jadi ini setelah 2 hari, ya 2 hari setelah unboxing. Jadi ini setup saya setelah kemarin beli meja. Kebetulan baru kemarin datangnya. Jadi
kursi, kemudian keyboard dan lain-lain. Nah, setelah 2 hari ini berjalan, update hal-hal yang saya rasakan setelah mencoba beberapa produk ini. Untuk mejanya sendiri, ini dikirim dari Surabaya. Kemarin harganya sekitar 380, itu belum ongkir. Terus untuk kursinya sendiri sekitar harga 435 kalau nggak salah. Nanti semua barangnya akan saya taruh linknya di deskripsi. Jadi ini sekitar 400 sekian. Kebetulan saya juga punya yang harga 1 juta lebih, yang mana kayaknya kualitasnya memang yang ini memang jauh di bawah itu, tapi memang kalau untuk harga sekitar 400 itu menurut saya sudah lumayan worth it. Dan untuk fungsinya semua sama kayak yang saya punya yang 1 juta itu, cuma memang mungkin untuk keempukannya, terus build quality-nya yang 1 juta itu dia lebih lembut. Terus kalau ini kalau ke kulit itu agak lebih kasar sedikit, bukan kasar, sedikit lebih kasar. Terus untuk kemudian yang ini kebetulan headrest-nya itu bisa diatur naik turunnya. Kebetulan yang punya saya yang 1.100.000 itu beli 3 atau 4 tahun yang lalu. Itu sentuhan kepalanya nggak bisa diatur, jadi ini punya nilai plusnya di situ. Untuk monitornya sendiri, kemarin saya beli sekitar harga 1.720.000. Saya beli di Gasol di Jalan Bogormas, Kota Malang. Itu kemarin awalnya saya nggak mau beli ini. Saya awalnya mau beli Samsung yang sama 24 inch, tapi dia lebih bezel-less. Nanti ya inilah gambarnya seperti ini. Awalnya saya mau beli yang kayak gini, tapi kemarin pas kesana saya sebelumnya sudah kontak sama orang tokonya. Kebetulan waktu saya kontak itu produknya masih ada, tapi waktu saya kesana ternyata monitor yang saya kepingin itu sudah habis. Jadi mau nggak mau saya harus batal beli monitor atau beli monitor dengan tipe lain. Nah, kemudian ternyata yang Samsung itu kan sekitar harga 1.600.000. Ini speknya agak lebih tinggi dikit, tapi juga ada plus minusnya. Kalau ini kan bezelnya nggak tipis, masih ada bezelnya lumayan lah bezelnya dibanding yang. Terus dia ini bentuknya sudah flat atau slim, jadi belakangnya itu sudah tipis gitu. Nah, bisa jadi dia lebih kaya warnanya karena dia sudah 99% sRGB, sedangkan yang Samsung kemarin itu kalau nggak salah masih sekitar 66%. Saya kebetulan nggak begitu tahu masalah monitor, tapi menurut saya kalau memang nilainya itu lebih besar sRGB-nya pasti juga pengaruh terhadap hasil gambar yang dia tampilkan. Ini kalau colorful, nah dia lebih kalau di laptop ini bahasa Jawanya lebih puyeh, jadi warnanya kurang tajam gitu. Kalau di yang sini kebetulan dia juga sudah IPS juga, ya emang nggak bisa dibandingkan secara langsung, tapi ya inilah perbedaan dari dua layar laptop sama si monitor. Jadi tiap hari kan saya lihat monitor terus. Nah, kalau seumpama saya buka Excel terus, kadang kan harus juga lihat data di jurnal-jurnal, itu saya kesulitan untuk kalau seumpama saya split layarnya itu satu Excel satu Adobe Acrobat itu kayak kecil gitu saya. Nah, kalau sekarang terus juga saya mikirkan, waduh kalau kayak gini terus kan saya juga cepet capek matanya kalau harus
fokus terus ke layar yang kecil. Nah terus saya cari cara gimana ya, kemarin sempat ada pikiran untuk beli tab, tapi beli tab itu nggak seefisien untuk beli monitor kalau seumpama fungsinya hanya untuk memperbesar tampilan. Jadi itulah kenapa alasan saya untuk membeli monitor. Dan juga kalau proses editing, buat yang tahu gimana editing di Adobe Premiere Pro, jadi waktu ngedit itu kayak layarnya itu kecil-kecil banget. Jadi kayak aku untuk lihat gambar terus mau ngasih efek dan lain-lain itu lebih sulit kalau di layar yang kecil. Nah justru kalau nanti yang di layar yang lebih besar bisa ngedit dan juga bisa lihat previewnya di lain layar, jadi bisa lebih full. Jadi nanti hasil editannya itu bisa lebih bagus lagi. Kenapa saya juga beli ini keyboard ini? Jadi waktu saya mau beli monitor, saya kan mikir, nah kalau seumpama ada monitor kemudian ada laptop, nah itu kan posisi mengetiknya akan beda lagi. Mungkin kan saya aduk ke laptop terus di sini ada layar yang mana nanti si laptop bakal nutupin si monitor. Jadi kalau seumpama ini laptop di sini dia ngebuka kan otomatis dia bakal nutupin si pandangan saya ke monitor. Nah jadi kemarin saya juga sekalian beli keyboard, dan kebetulan saya orangnya itu males kalau lihat kayak berantakan, jadi kayak kabel gitu tuh kayak gak enak gitu. Jadi kebetulan saya kepingin beli yang wireless. Terus saya beli yang wireless dan ternyata paketnya itu sekalian sama mouse-nya ini mechanical keyboard. Ini harganya 220 ya, 220 dapat keyboard sama mouse. Jadi menurut saya itu fasilitas itu juga mau nggak mau itu berpengaruh terhadap produktivitas. Jadi kalau sekarang itu saya jauh lebih betah untuk di depan laptop ya, di depan monitor, depan komputer itu lebih semangat, terus lebih betah, terus bisa lebih, apalagi kalau gini kan jadinya untuk membaca kita nggak perlu effort yang lebih untuk bisa fokus ke tulisan kecil. Ya itu sih lebih asik aja kalau menurutku. Jadi di belajar itu nggak ya, karena fasilitasnya ada jadi bisa lebih mudah gitu. Ya itu dulu video kali ini. Boleh di subscribe kalau memang suka dengan video-video saya, atau mungkin nanti kedepannya ingin melihat konten yang saya buat lebih lanjut, silahkan di subscribe. Dan mungkin nanti saya akan buat dengan setup ini, saya usahakan lebih semangat lagi bikin konten-konten yang lebih menarik lagi. Mungkin juga bisa komen di bawah, konten-konten apa yang mungkin bisa saya bikin. Ya, kayak gitu. Bye bye orang. See you. Sudah. Aku lali ngomong.